Hari ini 10 Januari 2025 saya balik dengan pembahasan XAUUSD. Seperti biasa teman-teman sekalian ya, kita akan ngomongin di dailynya pada Saxo karena kita sudah biasa menggunakan Saxo ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini apa yang menarik. Tentu yang menarik adalah berhasilnya break level supply major. Artinya apa? Break supply major ini adalah pertanda pembentukan baru dari XAUUSD yang nantinya jika memang NFP ini datanya juga akan mendukung. Artinya semisal dia datanya negatif begitu, atau data yang mungkin mendukung penguatan pada XAUUSD, big potential XAUUSD akan ngeretest ke 2715. Jadi upside-nya sangat amat signifikan, almost 300-400an pips kalau teman-teman lihat dari harga sekarang. Tinggal kita tunggu bagaimana the play itself ya, bagaimana permainannya. Tapi yang bisa kita lihat adalah di sini adalah momentum yang bagus. Ini bullish momentum yang bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia berhasil break untuk minor downtrendnya. Sedangkan untuk major downtrendnya tentu sudah lama dia break ya teman-teman ya. Sudah dari sini dia break. Semenjak 31 Desember masuk ke 1 Januari ini sudah mulai dia breakout kembali. Dan ini merupakan gambaran yang signifikan di mana big potential dia akan menunjukkan penguatannya. Kalau kita ngomongin PDH PDL, PDH kemarin untuk previous daily high itu ada di 2678. Ya, teman-teman tahu di sini 2678. Ini adalah previous daily high-nya. Sedangkan previous daily low-nya ada di 2655. Ya, di 2655 di sini. Ini previous daily high dan previous daily low. Artinya apa? Sebenarnya singkat, teman-teman. Ini seandainya dia berhasil break aja. Ini kan sudah break sebenarnya. Dan kita kan pikir gimana cara kita bisa entry lagi dalam kondisi breakout ini. Ya, kalau misalnya 78-nya ini lanjut break, dia kan sudah nge-sweep habis previous daily high, maka big potential akan terus lanjut sampai ke 2715-an. Mungkin akan melambat di 2690-an kalau misalnya nanti kita ngeliat di dalam time frame yang rendah. Namun sekarang yang paling penting adalah di daily-nya sudah strong. Itu dulu. Ya, di daily-nya dia sendiri sudah strong. Artinya apa? Ya, big potential akan terus melanjutkan penguatannya. Tinggal kita tunggu data yang akan rilis malam ini. Kita akan balik ke Oanda ngomongin di H4 ya dengan naked chart-nya. Kalau di naked chart teman-teman sendiri juga sudah bisa lihat dia strong going up. Di sini ada area supply dia berhasil break, 2663 ini dia berhasil break untuk ngeretest nanti di order block above this 2690-an. Ini adalah salah satu area sell yang menarik ya, tapi nanti saya akan pecah beberapa level terlebih dahulu. Untuk buy zone-nya tentu sudah jauh teman-teman ya. Nanti kita ngeliatnya di H1 baru bisa ngeliat beberapa key level yang bisa kita manfaatkan yang nanti akan masuk sebagai buy high risk-nya saya. Nah, kita ngomongin di H1. Kalau misalnya kita ngomongin di H1, teman-teman sekalian di sini juga bisa perhatikan ya di H1-nya. Di sini dia going up. Ini saya hapus karena ini adalah patokan saya semalam sebelum saya sendiri off untuk trading. Nah, kita bisa ngeliat di sini beberapa level. If I change it to garis, teman-teman bisa ngeliat satu level di bawah sini. Ini di 2666. Satu level lagi di atas ini nih. Ini di 2669 sama di sininya 2670. Ya, 2669 2670. Saya balik candlestick. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini 2670, 2669-nya below, saya tarik misalnya di sini 2668. So 2670, 2668 atau misalnya 2669. Teman-teman ingat semalam saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa level yang paling penting untuk tidak di break itu adalah 2669. Ya, saya ulangin sekali lagi. Level yang paling penting untuk tidak di break itu adalah 2669. Kenapa? Karena 2669 itu pembawaannya dari sini. Dari resisten ini, dimana ketika dia break menjadi RBS, dia drop kembali, ini kan sudah jadi SBR kembali ya. Yang mana jam 1 dihajar up. Teman-teman lihat di sini, strong up. Dan setelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jam kemudian dia nggak ada yang close di bawah area tersebut. Semuanya close selalu di atasnya. Semuanya close selalu di 2669. Artinya apa? 2669 ini salah satu level terbaik yang bisa kita manfaatkan. Sehingga kalau kita perlu buy satu kali lagi, maka jawaban saya adalah 2670, 2668 selama 2669-nya nggak di breakout. Karena ini adalah area RBS. Ya, jadi ini area buy pertama yang bisa kita manfaatkan. This one. Ya, yang kita bisa manfaatkan. Dan di mana area sell-nya? Area sell-nya nanti teman-teman akan lihat ketika saya turunkan ke lower time frame-nya lagi. 2670, 2668 selama 69 yang nggak di breakout, dan nanti 2666. Tapi ini agak jauh sampai liquid yang paling bawahnya ya. Ketika dia liquidity sweep, dia makan dulu
dia take the liquidity untuk lanjut going up. Ini lumayan jauh, jadi mungkin nanti akan nge-retest kembali ke sana. Tapi menurut saya yang paling penting sekarang adalah 2670, 2668 dulu aja. Ya, 2670, 2668 dulu aja sebagai area yang bisa kita manfaatkan untuk buy. Begitu. Nanti yang di bawahnya ini tinggal mengikuti. Di mana lagi another levelnya? Yang paling dekat sebenarnya this one, teman-teman. Ini adalah area 2659 dengan 2658. Areanya 10 pips aja, zonanya 10 pips. Bisa saya bulatin 2660 pun oke, 2658 pun oke. Jadi 2660 kayak gini, 2658 it's actually fine. Jadi ada dua area buy saya, 2670, 2668 selama 69 yang gak breakout, dan 660 dan dengan 58 ini selama 60 yang gak breakout. Ini adalah dua zona buy high risknya saya. Itu dulu. 5452 ini masuknya nanti di medium risk saya, tapi nggak perlu khawatir teman-teman, karena ini kan hari Jumat dan setiap hari Jumat saya pasti akan selalu share mapping gratisan di dalam grup besar juga. Jadi kalian yang mungkin nggak masuk di grow account tetap bisa dapatkan hasilannya. Sekarang pertanyaannya adalah di mana sell-nya? Ya kan, pertanyaan itu kan selalu rilis ya. Di mana kalau gitu saya mau nge-sell? Ini kalau soal M30 saya ganti jadi garis, teman-teman lihat ada highest level di sini. Ini M30 ya, saya ganti jadi garis 2675, saya ganti warnanya biar teman-teman juga kita lihat warna garisnya jadi merah. 2675 saya ganti jadi M15, akan ada perubahan garis. Sih. Di berapa? 2677. Jadi saya balikin ke candle, kita balik ke H1, sekarang ketemu. 2675, 2677. Hanya ini aja teman-teman sekalian untuk zona sell-nya. Dan ini pun sebatas scalping. Ya. Sekali lagi saya bilang, hanya ini aja zona sell-nya, dan ini pun hanya sebatas scalping. Kenapa? Karena dia bentuknya adalah tail di daily. Dia bentuknya hanyalah tail di daily. Kenapa dibilang hanya tail di daily? Karena kalau misalnya dia sebatas tail di daily, big potential dia akan di sweep habis, yang mana akan melanjutkan penguatannya. Jadi dia sangat amat high risk kalau kita manfaatkan, seandainya kita perlu untuk hold lebih lama gitu ya. Jadi hanya sebatas 7577 aja. Kenapa? Karena seandainya this level breaks, maka go for buy continuation. Oke, saya ulangin. 77, 78 itu di break, ini kan highestnya. Dia break out with a significant movement, go for buy continuation. Kenapa? Karena big potential dia akan lanjut ke 2685 sampai 2690. Barulah kita ngomongin area sell yang saat ini. Which is ini adalah area sell yang sebenarnya saya sampaikan di Outlook semalam ya. Teman-teman kan baca Outlook saya semalam. 2685, 2687 dan 2690, 2692. Jadi ada dua sell zone saya, 8587 dan 9092. Oke, jadi sell terdekat sekarang adalah 7577, sell only for scalping, manfaatkan dalam lower time frame. Dengan nanti pergerakannya untuk lanjut di 8587 selama 85 nggak breakout dan 9092 selama 90 nya nggak di breakout. Simple. So maybe that's all teman-teman untuk penjelasan saya di XAU USD. Harusnya itu sudah membantu teman-teman dalam trading, dan semoga nanti hari ini kita juga bisa mendapatkan profit yang signifikan dalam NFP. Nanti untuk pandangan saya terhadap NFP akan saya rilis di TikTok ya. Jadi teman-teman bisa tonton di TikTok. Teman-teman sekalian bisa jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi. Pastikan kalian sesuaikan lagi dengan trade yang kalian jalankan. Jangan khawatir karena setiap hari Jumat mapping ini saya pasti akan share secara gratis di grup besar juga. Thank you.